kita coba menunya. Kita buka menunya, tekan tombol menu. Ada beberapa menu di sini, yaitu pengguna untuk perekaman jari, set departemen untuk mengatur nama perusahaan dan bagian-bagiannya, shift setting untuk mengatur jadwal kerja, laporan untuk mengambil hasil laporan Excel dari mesin, sistem untuk mengetahui segala sesuatu tentang sistem di mesin, atur data ini untuk misalnya mau menghapus data-data yang lama atau menghapus seluruh data. Kemudian kalau hasil ini adalah untuk mendownload hasil absensi jika ingin menggunakan software absensi. Oke, kita masuk ke menu lagi. Nah, saya ulangi, tekan menunya sebentar aja. Iya. Kita coba rekam jari. Set ke menu pengguna, user baru, masukkan nomor absensinya, misalnya 1, 2, 3, kemudian tekan panah bawah, daftar jari, kemudian tekan OK, rekam jari sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jika ingin ada jari cadangan, pencet lagi OK. Saya pakai telunjuk sekarang. 1, 2, 3. Jika ingin menambah password, silakan ketik password sini. Ini bisa dilewati jika tidak ingin. Misalnya passwordnya 1, 2, 3, confirm 1, 2, 3. Departemennya mengikuti yang utama perusahaan. Ini tampil, ini bisa pilih status ID 123 ini sebagai user atau sebagai administrator. Normalnya adalah sebagai user. Kemudian kita arahkan ke OK, tekan OK, kemudian kita pencet escape sampai muncul jam. Nah, kita sudah berhasil merekam satu user, yaitu menggunakan jempol dan telunjuk. Kita testing. Ya, tadi terlalu cepat diangkat. Oke, kemudian telunjuk. Oke, sudah berhasil, 2 jari ini terekam oleh mesin. Kita lihat lagi menu set departemen. Nah, di sini bawaan mesin adalah perusahaan. Ini bisa kita ganti dengan nama perusahaan kita sendiri, dan bisa kita tambahkan struktur departemen-departemen yang ada. Kemudian shift setting. Di sini ada pengaturan absensi, setting shift dan jadwal. Kita lihat pengaturan absensi ada apa di dalamnya. Di sini ada settingan toleransi untuk keterlambatan berapa menit, toleransi untuk hitung cuti berapa menit, ini toleransi pulang cepat ya. Kemudian jadwal kerja kita ngikutin yang shift 1, sementara kita belum bikin untuk shift yang lain, jadi hanya ada shift 1. Bertugas di hari Sabtu ya atau tidak, bertugas di hari Minggu ya atau tidak. Kemudian
menu kedua adalah shift setting. Nah, di sini sangat penting shift setting. Ini kita harus memasukkan jadwal kerja di sini. Ada 8 macam jadwal kerja yang bisa dimasukkan. Nah, kita masukkan di sini shift 1 misalnya. Nama ini kita bisa ganti sendiri. Kita ingin ubah misalnya waktunya adalah jam 8. Kita pencet ini panah ya, kemudian kita ganti yang ke 8. Oke. Kemudian sampai jam 17. Jam 8 sampai 17. Tekan OK jika sudah sesuai. Kita lihat lagi hasilnya. Shift 1 adalah jam 8 sampai 17. Itu waktu 1. Nah, kita bisa isi waktu 2 jika kita ingin ada jam istirahat. Misalnya shift 2 kita bikin waktu yang ada jam istirahatnya. Kita ganti waktu 1 adalah jam 8. Panah bawah lagi untuk pindah ke kolom yang lain. Jam 8 sampai 12 ya. Kemudian jam 12 ini berarti istirahat. Mulai istirahat. Waktu 2 adalah selesai istirahatnya jam berapa? Kita isi jam 13.00 sampai jam berapa? Jam 17. Jadi di sini masuk jam 8, istirahat jam 12, selesai istirahat jam 13, dan pulang kerja jam 17. Nah, Andai ingin ada lembur dan lemburnya dihitung mulai jam 17.30 misalnya, kita isikan saja di sini jam 17 panah bawah 30. Dan selesai lembur jam berapa? Misalnya jam 20.00. Kita isikan bagaimana jika lemburnya nggak sampai jam 20. Ya nggak apa, diisi aja, nanti otomatis dia akan menyesuaikan sendiri hitungan lemburnya. Tekan OK jika sudah sesuai. Kemudian kita lihat menu jadwal. Oke, ada apa di dalamnya? Jadi perusahaan atau departemen yang tadi di setting menggunakan shift kerja 1 gitu. Tidak menggunakan shift kerja yang lainnya. Ini jika kita sudah menyusun departemen-departemen, kita bisa atur sendiri. Misalnya produksi A dia menggunakan shift 1, produksi B menggunakan shift 2, produksi C menggunakan shift 3, untuk non shift menggunakan shift 4 misalnya, dan seterusnya. Jika seseorang sudah melakukan perekaman jari, maka dia bisa langsung melakukan absensi. Ya, sudah bisa melakukan absensi.
Kemudian setelah melakukan absensi, bagaimana cara mengambil datanya? Di sini kita sediakan flash disk, tapi flash disk tidak termasuk dalam pembelian mesin absensi. Kita colok samping, kemudian download ke menu laporan, unduh lampiran laporan. Sedang diproses. Nah, di sini ada namanya kalorimeter download, ini harus diubah jadi yes. Kalau no, nanti laporannya kosong. Kemudian ini mulai dan selesai. Jadi laporannya mau di-download untuk tanggal berapa sampai tanggal berapa. Setelah disetting, kita langsung oke. Kita lakukan download. Unduh data sukses. Secara singkat saya sudah print ini laporannya, file Excel ini sudah saya print, dan file Excel ini tidak bisa diedit, jadi jangan salah mengerti, oh kalau file Excel kemudian enak bisa melakukan edit. Ini protected, sudah protected, tidak bisa diedit, kita hanya bisa ngeprint saja. Kita lihat di sini kolom-kolomnya ada tanggal, bagian, nama, tanggal laporan, tanggal sekian atau sekian, nomor ID atau nomor absen, bolos atau mangkir berapa hari, izin berapa hari, pulang cepat berapa hari, masuknya berapa hari, lembur berapa jam, kemudian jumlah hari lemburnya berapa kali, terlambatnya berapa kali, dan total terlambatnya berapa menit, pulang cepatnya berapa kali, dan total pulang cepat berapa menit. Dan di sini ada kolom rincian hariannya, tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya, masuk jam berapa, pulang jam berapa, kalau udah istirahat jam berapa, ya, jam lemburnya mulai jam berapa. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.